Pemirsa, jumlah korban jiwa akibat bencana gempa magnitudo 7,7 di wilayah NTT masih terus bertambah. Hingga malam ini total korban jiwa berjumlah 53 orang. Menurut data yang disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, jumlah korban jiwa di hari kedua pasca bencana gempa NTT bertambah menjadi 53 orang. Selain korban jiwa, lebih dari 100 warga mengalami luka dan lebih dari 5.000 warga harus mengungsi dari tempat tinggalnya. Untuk pemutakhiran korban jiwa meninggal dunia per sore ini, total kami mencatat 53 jiwa meninggal dunia dengan rincian Kabupaten Manggarai Barat 1 jiwa, Manggarai Timur 20 jiwa, Kabupaten Manggarai 25 jiwa, Nagekeo 1 jiwa, Sika 4 jiwa, dan MD 2 jiwa. Sekali lagi, selama pemerintah, tentu saja kita mendoakan yang terbaik untuk para korban dan simpati yang mendalam pada keluarga yang ditinggalkan. Untuk korban luka yang saat ini sedang dirawat di Vaskes terdekat, total berjumlah 135 jiwa, terdiri di Sika 12 jiwa, Manggarai 17 jiwa luka berat, 20 jiwa luka ringan, Manggarai Timur 21 jiwa luka berat, 59 jiwa luka ringan, Manggarai Barat 6 jiwa luka berat. Terkait bencana gempa bumi yang melanda wilayahnya, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari, terhitung mulai 15 hingga 28 Agustus 2026. Penetapan status tanggap darurat tertuang dalam keputusan Gubernur NTT yang ditetapkan di Kupang pada 15 Agustus 2026. Status tanggap darurat dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana sekaligus mempermudah akses, koordinasi dan komunikasi antar pihak dalam mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia. Selain itu, Pemprov NTT juga memastikan dukungan pembiayaan untuk penanganan tanggap darurat. Maupun SDM kesehatan untuk mengidentifikasi fase-fase yang Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan kesiagaan pemerintah terhadap penanganan pasca bencana gempa di wilayah NTT. Pemerintah juga terus memantau perkembangan situasi di wilayah terdampak. Nah, pertama-tama tentunya kami menyampaikan duka yang mendalam terhadap adanya beberapa yang dilaporkan kepada kami, ada beberapa korban meninggal dunia akibat gempa tersebut, dan kami tadi pagi juga sudah melapor kepada Bapak Presiden dan kami berkoordinasi dengan Menteri Menko PMK. Kemudian kami juga tadi pagi sudah berkoordinasi dengan Kepala Basarnas, kemudian dengan Kepala BMKG yang juga sempat memberikan peringatan dini akan potensi terjadinya tsunami, tetapi alhamdulillah peringatan dini tersebut sudah dicabut dan memang di beberapa tempat ada kenaikan muka air tetapi masih tidak terlalu besar. Dan kami juga tadi pagi sudah sempat berkomunikasi langsung dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk sekali lagi kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait termasuk TNI dan Polri melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian.
ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan termasuk ada pelabuhan di ada satu pelabuhan yang tadi dikirimkan kami juga di Maumere, itu ada reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh. Nah, kami minta untuk segera dicek apakah ada korban di reruntuhan tersebut gitu. Dan kami juga men-standby-kan di Halim bila mana sewaktu-waktu diperlukan perbantuan dari pemerintah pusat, kami sudah siap-siagakan. Ribuan warga mengungsi di Stadion Gelora Samador Maumere pasca gempa mengguncang Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Warga mengaku enggan pulang lantaran khawatir terjadi gempa susulan. Sebanyak 1.179 jiwa dari 307 kakak mengungsi di Stadion Gelora Samador Maumere. Warga memilih mengungsi lantaran takut gempa susulan. Banyaknya jumlah pengungsi dan minimnya tenda membuat sebagian pengungsi tidur di luar tenda. Warga berharap pemerintah mendirikan tenda tambahan mengingat jumlah pengungsi akan terus meningkat. Kekurangan air, Pak. Mama, mereka ke WC air ada atau tidak ada? Begini so habis. Air pagi ini tidak ada? Tidak. Tidak ada pagi ini? Iya. Di WC? Berarti? Iya. Di sebelah sana air kosong. Air kosong? Iya. Berarti tidak bisa WC berarti? Nah, hanya kami buat air kecil. Jadi memang air di WC tidak ada ya? Tidak ada. Kalau makan minumnya? Itu. Makan minum pagi ini kami belum sarapan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno memimpin rapat koordinasi penanganan bencana gempa bumi Flores, Nusa Tenggara Timur pada hari Minggu. Rapat koordinasi digelar di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, dan dihadiri sejumlah menteri serta pejabat terkait. Di antaranya adalah Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i, Kepala BNPB Suharyanto, serta Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus. Rapat juga dihadiri Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Pik Budianto, Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmako, Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena, Ketua DPRD NTT Emilia Julia Nomleni, serta sejumlah pimpinan BUMN. Di antaranya adalah Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo, Direktur Telkom Dian Siswarini, dan Direktur Pertamina Simon Aloysius Mantiri. Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, serta sejumlah kepala daerah dari wilayah yang terdampak gempa juga turut hadir melalui daring dengan aplikasi Zoom. Dalam rapat, para pejabat memaparkan kondisi terkini pasca gempa, dampak bencana, kondisi korban, serta langkah penanganan dan pemulihan yang akan dilakukan. Seusai rapat, para menteri dan pejabat terkait akan meninjau langsung sejumlah wilayah terdampak gempa di Flores. Mereka akan berpincar ke sejumlah daerah untuk melihat kondisi di lapangan, sekaligus memastikan penanganan terhadap masyarakat terdampak berjalan. Dalam tahap tanggap darurat ini yang utama tentu saja adalah menyelamatkan warga yang terdampak, kemudian mengembalikan infrastruktur yang rusak agar segera fungsional, apakah itu jalan, jembatan, rumah sakit, listrik, kemudian juga jaringan internet, ya, dan lain-lain, itu recover dalam waktu singkat-singkatnya, sambil tadi kita lakukan pembangunan pemulihan yang lebih permanen. Pemerintah terus menyalurkan bantuan kemanusiaan ke wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Tahap pertama, pengiriman bantuan logistik sebanyak 275 ton. Pemerintah pusat mengirimkan bantuan logistik untuk para korban bencana gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Pengiriman bantuan dilakukan secara bertahap dengan menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pengiriman ini merupakan bagian dari instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penanganan darurat bagi masyarakat yang terdampak. Proses distribusi logistik darurat ini pun dipusatkan pada titik-titik krusial di Flores, termasuk Kabupaten Sika, Maumere, dan Manggarai.
Ibu muda dan bayinya korban gempa di NTT ditemukan meninggal dunia dalam keadaan berpelukan. Sambil menahan pilu, warga bahu-membahu mengevakuasi keduanya. Tuhan. Aduh, Mama, aduh. Kisah pilu dari Polres Nusa Tenggara Timur. Sabtu pagi, gempa berkekuatan magnitudo 7,7 meluluhlantakkan NTT dalam sekejap. Hingga Sabtu malam, 47 warga dinyatakan meninggal dunia. Termasuk sepasang ibu dan bayinya di Kabupaten Manggarai. Keduanya ditemukan warga di bawah runtuhan rumah mereka dalam keadaan berpelukan. Sang ibu tampak terlentang tidak berdaya. Tubuhnya terhimpit tiang-tiang bangunan. Kepalanya tampak terkulai. Sementara tangannya masih memeluk erat sang bayi yang terbujur kaku di atas tubuhnya. Sambil menahan pilu, warga pun bahu-membahu mengevakuasi keduanya. Sabtu pagi jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur, gempa tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Laut Flores, Nusa Tenggara Timur. Pusat gempa berada 30 km arah timur Laut Mbei, Kabupaten Nagekeo. Seketika warga pun panik, berlarian menyelamatkan diri. Dalam hitungan detik, bangunan dan rumah warga rata dengan tanah. Hingga Sabtu malam, 47 warga dinyatakan meninggal dunia. 2.000 lebih warga menyelamatkan diri. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim gabungan beserta TNI Polri evakuasi satu korban tertimpa reruntuhan ruang tunggu pelabuhan Lorensei, Maumere akibat gempa 7,7 magnitudo. Kapolda NTT menegaskan akan bergerak cepat dan responsif untuk keselamatan masyarakat. Tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI Polri, dan BPBD bergerak cepat melakukan evakuasi terhadap para korban yang tertimpa reruntuhan bangunan ruang tunggu pelabuhan Lorensai, Maumere, Kabupaten Sika, NTT. Insiden ambruknya atap dan tembok bangunan tersebut terjadi mendadak saat area ruang tunggu dipadati oleh para penumpang dan warga. Beberapa korban berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian dalam kondisi meninggal dunia dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit TC Healers Maumere. Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko menegaskan seluruh unsur terkait terus bergerak cepat dan responsif dengan mengutamakan keselamatan masyarakat. Dari unsur Polri, TNI, dari Basarnas maupun BPBD maupun instansi terkait lainnya, kita semua sudah melakukan upaya-upaya SAR, ya, penyelamatan dan pencarian korban dan termasuk evakuasi. Ya, jadi kami sudah mengarahkan seluruh sumber daya yang ada di wilayah masing-masing, baik dari TNI AD, TNI AL maupun Angkatan Udara dan Basarnas serta BPBD. Kita semua sudah melakukan upaya all out semua semaksimal mungkin yang dengan sumber daya yang kita miliki. Hingga saat ini, tim gabungan masih berada di lokasi untuk mengamankan area pelabuhan. Tim Liputan iNews melaporkan. Polri mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Bantuan terdiri dari tenda putih hingga pangan. Bantuan dikirim melalui Mako Polisi Udara Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Bantuan terdiri dari aneka jenis tenda dan 10 unit one-tech atau Wi-Fi. Polri juga mengirimkan 648 pack makanan cepat saji dengan total berat mencapai 259 kg. Bantuan disalurkan ke sejumlah lokasi terdampak, terutama di wilayah Sika, Manggarai, dan Manggarai Timur. Bantuan ini diharapkan dapat segera cepat dimanfaatkan masyarakat yang terdampak bencana, terutama untuk kebutuhan tempat berteduh dan makanan selama masa tanggap darurat. Yang pertama, penerbangan ini diberangkatkan dari Direktorat Polisi Udara, Kor Polairut, Pondok Cabe, ya, pemberangkatannya. Nanti untuk titik bandara yang akan dituju itu di daerah Labuan Bajo.
ya, Labuan Bajo. Bapak Kapolda NTT sudah menunggu di sana dengan Forkopimda dan ada rapat juga di sana terkait mitigasi bencana. Perjalanan ditempuh kurang lebih 3 jam dengan perbedaan waktu 1 jam lebih awal di Wita, kita di WIP. Dan kemudian distribusinya nanti kita akan berikan ke beberapa daerah yang terdampak khususnya, namun yang beberapa laporan yang membutuhkan ada, selain semuanya sebenarnya yang terdampak membutuhkan ya, tetapi paling tidak yang ada korban itu daerah Sika, Manggarai, dan Manggarai Timur.